Kalau kita lihat gini Pak, jadi kalau kita menangani orang itu, kan ya, kan ada orang itu yang bicara tentang di sini tuh attitude ya, attitude kerja, semangat kerja, pengorbanan buat kerja. Ada nggak orang begitu? Ada ya. Yang pokoknya saya siap Pak kerja apa aja, ready, terus bertahan terus, apa attitude kerjanya. Yang di sini bicara tentang orang yang skillnya bagus, pinter lagi ya, terus skill knowledge-nya bagus. Jadi semakin kesini semakin tinggi. Kita berharap dapat orang yang seperti apa? Attitude bagus, skill bagus. Wah, kalau dapat di sini, ini disebut orang-orang star. Kalau bapak dapat orang di sini, Pak, udah top. Disuruh apapun beres. Ini ya siap. Kita di kantor ada ya Bu Made ya? Setiap saya baru instruksi satu aja, dia kembangin sendiri, pikir sendiri, cari referensi di Pak, jadi, gila, saya bilang. Ada orang begini, ada. Lalu orang yang kedua, orangnya pinter, tapi attitude-nya bermasalah, ada nggak? Pinter, dia bisa, cuman attitude-nya, aduh, udah nggak disiplin, suka ngeyel, banyak ngelawan. Nah ini bisa orang di sini nih. Ya, ini disebutnya orang trouble maker. Ada nggak orang yang, iya Pak, siap Pak, tapi nggak beres-beres kerjanya? Iya melulu, iya Pak. Saya berusaha Pak ya, bertekad pokoknya besok akan belajar. Tapi nggak bisa-bisa juga, aduh, sampai frustasi. Loh, di kita ada loh. Dan orang yang cukup lama. Apakah jelek? Enggak juga, karena ada satu sisi dia bisa dipercaya. Tapi kemampuan ya sudahlah, nasib ya, kita harus dorong terus dan lain sebagainya. Tapi masih oke. Ya, disebut cash cow. Nah ini pertanyaannya. Kalau di sini bagaimana? Udah attitude-nya bermasalah, skill-nya bermasalah. Aduh, kiamat Pak. Tapi biasanya saya tetap berusaha lah ya. Karena kan juga mengeluarkan orang nggak mudah dan sebagainya. Saya biasanya buat kuadran lagi di sini. Kalau masih di sini, saya paksakan ya milih ke sini. Makanya di sini ada coaching kan. Coaching, konseling, dan lain sebagainya gunanya mendorong orang yang begini-begini ke arah sini dan sini. Tapi bagaimana yang sudah di sini, yang disebut sebagai dead wood. Dead wood itu apa sih? Kayu mati. Wah, udah susah loh. Ya. Nah, ini yang dilematis sebenarnya, terus terang dilematis. Kalau dia masih ada di situ, biasanya mempengaruhi motivasi dari orang-orang yang mau kerja. Betul nggak? Karena biasanya provokatif gitu loh. Ah, lu ngapain kerja? Gua santai di sini. Waduh, yang kerja kan kesel juga ya. Sialan. Udah gitu kita nggak negor lagi, tambah kesel lagi. Wah, gimana sih ini? Seringkali orang-orang kalau di sini kita biarkan itu menimbulkan problem. Ya. Tapi saya bilang tadi, jangan menyerah dulu. Memang tugas kita mendorong dia ke sini. Either dia dikasih kemampuan sama kita dorong yang mampu, atau kita perbaiki. Kamu tuh masalahnya apa sih? Maunya apa sih? Kenapa kamu kok kasih kerjaan ngelawan terus tuh apa masa? Biasanya kalau kita tepat ya, itu biasanya orang mulai terbuka, sadar, mulai oh iya deh, saya mau coba. Nah udah lumayan lah, orang mau coba tuh udah di sini kan. Tapi kalau udah di sini, masih di area ini, berarti dia masih bermasalah. Gitu ya. Nah pertanyaan saya juga susah Pak. Kalau ini bagaimana ya? Gimana? Nggak gampang, teorinya gampang, out ya out sih. Tapi lihat dulu udah berapa tahun dia kerja, kan nggak sembarang kita bisa out, gitu kan ya. Jadi saran saya, kemampuan coaching teman-teman tingkatkan berapa level, ya. Ya minimal nggak banyak lah orang yang begini kan ya. Ada beberapa yang akhirnya ketarik ke sini, ketarik ke sini, ketarik ke sini, ketarik ke sini. Ya, dan biasanya orang-orang yang bermasalah kalau zaman saya dulu di manufacture, saya masukin ke ruang isolasi. Isolasi itu apa? Dia kerja yang tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang lain. Supaya apa? Supaya tidak menkontaminasi. Biasanya gitu ya. Kalau di pabrik dulu biasanya ruang boiler. Oh boiler enggak? Yang ruang panas itu ya. Ya sudah pindah sana ya. Keringetan sendiri. Tapi dengan kerja yang berat begitu akhirnya waras Pak. Tobat. Wah, saya kapok Pak di ruang. Karena di ruangan itu tuh yang dekat dengan boilernya 41 derajat. Dia harus bisa kerja di situ.
Siapa yang tahan? Nggak tahan. Jadi ya kita sih ngomongnya halus gitu ya. Cuman ini yang ada tempat buat kamu, tapi sebenarnya ruang hukuman, isolasi room. Nggak ada orang yang berani masuk situ. Jadi dia nggak interaksi, nggak ada provokasi kemana-mana. Nah gitu. Tapi kalau di sana ada nggak ruang apa? Lampu kali ya, suruh bolototin lampu gitu boleh. Gitu ya. Saran saya, yuk besok kita latihan coaching. Ya. Karena pengalaman saya tadi Pak, cukup dengar, mereka tuh kadang cuma didengar kok Pak. Nggak perlu nasihat dari Bapak, nggak usah dengerin. Oke, satu denger dulu, kedua gini, nanti arahin sedikit, mindsetnya kita rubah dan lain sebagainya. Karena dulu departemen saya di HRD, waktu saya kerja, itu disebut departemen pesantren. Karena orang bermasalah dari semua departemen masuk ke saya. Begitu udah tobat, udah normal, diminta lagi, Pak minta dong yang ini udah bagus sekarang. Karena tugasnya didik mereka dengan keras gitu ya. Karena masalah kamu apa sih? Ini gimana sih? Dengan pendekatan emosional, bisa kok. Ya teman-teman bukan nggak bisa, bisa. Hanya mungkin kurang seni aja ya, nanti kita belajar. Gimana pendekatan dengan orang seperti itu. Ya jadi istilah ngomong, Pak udah di sini gitu ya. Jangan di sini dulu Pak. Oh pikirkan bahwa dia masih di sini, masih bisa didorong ke sini. Atau dia masih di sini, masih didorong. Kelihatannya problemnya dia kemampuan atau attitude. Kemampuannya pinter sebenarnya. Kalau di attitude masalah ya, dia masih di sinilah kira-kira gitu ya. Oke, good. Ya. Satu lagi 300.000. Wah, ini masih tantang gini nih. Satu lagi terakhir 300.000 nih. Akhirnya. Ya. Wah. Lihat pertanyaannya, kalau bagus pertanyaannya lebih. Kalau yang attitude-nya bagus, tapi skill-nya kurang. Tapi ketika kita motivasi, tapi dia kayak bukan aneh, tapi dia kayak bertahan. Udahlah saya segini aja. Sampai kita yang motivasi itu jadi lama-lama jadi dismotivasi kita sendiri. Ada itu atau gimana gitu. Jadi jangan sampai malah malas gitu. Mungkin ya bisa dari situ aja. Oke. Baik, itu pertanyaannya begini. Nama lagi 50.000 ya? Bagus ya? Bagus. Terakhir ya, sebelum kita istirahat, sebelum kita pulang ya. Jadi gini teman-teman ya, tadi kan pertanyaan bagus tuh tadi siapa tadi bertanya, Bu Made yang jawab tadi. Pak bener nggak IQ itu mempengaruhi kemampuan orang untuk mengambil keputusan? 100% setuju. Banyak perusahaan dulu semenjak muncul isu mengenai EQ, mereka nomor 2 kan IQ. Nggak perlu lah IQ mah, yang penting kerja aja lah. Nggak bisa Pak. IQ itu adalah batas. Kok saya bilang apa? Apa ingat nggak? Gambar apa? Gelasnya. Kalau orang sudah punya IQ segini, ya memang kapasitasnya besar. Mau dikembangin apapun juga bisa. Tapi kalau dia punya IQ-nya segini, mau sampai jungkir balik juga ibu nggak akan bisa. Nah, saya curiga ya, barangkali problemnya ada di kemampuan. Dia bukan jelek, bukan nggak bener, enggak. Hanya kemampuan memang segitu karena dia sloki. Ibaratnya gitu. Ibu mau nyungkir balik dikasih ilmu sehebat apapun juga tumpah semua bubiar. Yang bisa ya cuma sekecil itu. Itu satu, bisa jadi ya, kita nggak tahu ya. Saya nggak berani judgement juga. Yang kedua, bicara juga tentang mental. Dia nggak berani, takut Bu, nanti takutnya saya nggak bisa dan sebagainya. Kalau mental lebih gampang, kita coaching. Tapi kalau kapasitas, hands up Bu. Ada yang something, entah itu batu rekrut dulu, atau dulu orangnya bagaimana, sehingga memang dia hanya kapasitas kemampuannya sedikit. Karena pengalaman kita kalau IQ itu di-upgrade susah Bu Made ya. Kalau orang kelihatan memang IQ-nya rada-rada di bawah gitu ya, terus mau diapain itu udah nggak bisa, ya sudah begitu aja. Tinggal kita lihat sisi-sisi yang lainnya. Attitude apa yang positif buat perusahaan ya? Masih ada kontribusi nggak? Kalau saya kan yang saya bilang orang anak buah itu, trust. Saya trust sama dia megang keuangan. Jadi walaupun kemampuannya ya kita harus dorong terus, tapi karena trust-nya ya kita pakai sampai sekarang. Kadang-kadang nggak bisa semua perfect ya. Wah Pak, saya pengen dapetin orang yang star. Wah ini impossible nih. Susah nyari orang begini, satu berbanding ini. Selalu ada kelemahan di sini atau kelemahan di sini. Asal jangan di sini, gitu ya.
Jadi kalau ibu tadi udah frustrasi ya sudah resiko ibu. Berarti cara ibu mendidik dia perlu seni. Perlu seni, masih ada seni. Ya. Kalau saya pakai metodenya, nanti besok dijelasin ya, target fokus ya. Itu membuat semua orang baik yang IQ tinggi, di tengah, ke bawah pun, karena patuh ngikutin rule itu, kita jadi mudah ngontrolnya. Ya, kalau yang IQ tinggi kan, tolong ya, nanti saya ada training nih, saya pengen project ini beresin, siap Pak. Ini pulang saya lah beres semua sama dia, karena kemampuannya high. Tapi kalau yang di bawah ini, inget ya, 1 apa? Oh iya, saya harus begini. 2 apa? 3. Siang sama Bu Ani dicek lagi. Gimana? Tugasnya udah belum? 1 ini udah selesai Bu, yang 2 udah selesai, yang 3 belum Bu. Alasannya gini, oke. Nanti sore dicek lagi. Ya memang tipe orangnya dengan kemampuan terbatas hanya bisa dikasih instruksi. Bukan suruh mikir, udah susah. Tapi Ibu jangan frustrasi dulu Bu ya. Perlu dicoba tuh. Karena apa? Gitu, IQ atau karena mental. Kalau mental, syukur-syukur ya masih banyak lowong ya untuk ngembangin. Tapi kalau udah IQ, ya sudah nggak bisa diapain. Ya memang begitu. Gitu.